Ya, dalam pernikahan memang ada naik turunnya, ada pasang surutnya, tetapi Tuhan Yesus itu sangat mengutamakan pernikahan. Mujizat yang dibuat Yesus tidak memberi makan 5.000 orang, tidak berjalan di atas air, tidak membangkitkan orang mati. Tapi mujizat yang pertama adalah di perjamuan kawin di Kana. Pesta yang tidak ada anggurnya karena habis, dirubah air biasa jadi air anggur yang manis. Berarti Tuhan itu sangat mengutamakan pernikahan. Nah, ada satu kalimat bahasa Inggris yang bagus, berkata begini. Marriage is not so much finding the right person as it is being the right person. Bukan finding the right person yang utama, walaupun itu penting. Tetapi di dalam kekristenan, being the right person itu lebih penting. Kalau orang di luar, mereka menikah, itu mencari pasangan yang benar. Cari pasangan benar, ketemulah pasangan yang benar. Tapi ketika menikah, dianya nggak benar, gagal juga. Jadi, di dalam kekristenan menjadi pasangan yang benar, itu harus lebih utama dari mencari pasangan yang benar. Jadi bukan menuntut orang lain, tetapi diri kita terlebih dahulu menjadi pasangan yang benar. Lalu kemudian kita dituntun Tuhan mendapatkan pasangan yang benar. Jadi bukan menuntut. Nah, 1 Timotius pasal 5 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau sudah memiliki sebuah keluarga, memelihara seisi rumahnya itu adalah mutlak. Mari kita lihat sekarang tujuan pernikahan itu apa? Di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Lalu Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu dia akan disebut wanita, sebab dia telah diambil dari pria. Ayat 24, itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan melekat kuat bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu tubuh. Ayat ini disalah mengerti, apalagi kalau dari etnis Chinese, papa mama cuma punya satu anak laki. Lalu kemudian anak lakinya ini Kristen, papa mamanya belum Kristen. Anak lakinya menikah dengan orang Kristen. Lalu dia menikah, kemudian dia tinggalkan papa mamanya dengan alasan ayat ini. Ini disuruh meninggalkan ayahnya dan ibu. Lalu kemudian orang tua ini cuma punya anak satu lagi. Gara-gara jadi Kristen, menikah dengan orang Kristen, lalu enggak perhatian kepada orang tua, meninggalkan. Mereka terisolir sendiri. Sehingga mereka tersandung, enggak baik orang Kristen. Aku berusaha, jangan sampai orang punya anak jadi Kristen. Karena kalau sudah menikah, meninggalkan kami. Padahal ayat ini tidak demikian. Yang dimaksudkan adalah ketika dia masih di bawah orang tuanya, di bawah otoritas orang tuanya. Ketika dia menikah, dia sudah tidak lagi di bawah otoritas orang tuanya. Tetap respect. Tetapi dia memiliki keluarga sendiri yang tidak ada di bawah bayang-bayang ketakutan kepada orang tua. Tapi membangun keluarga sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi tujuan pernikahan di sana adalah disebutkan melekat kuat bersatu. Melekat kuat bersatu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya ditulis 3 huruf di sana, bacanya dari kanan, Dalet, Bet, dan Kaf. Dalet, Bet, dan Kaf dibaca dabak.
Dabak itu dalam teks bahasa Inggris artinya cleave, bersatu, melekat, intim, rukun. Jadi tujuan pernikahan adalah suami istri bersatu, punya intimasi, mengenal seseorang dalam level yang lebih mendalam, menjadi satu, bukan yang lain, saudara. Suami istri kemudian menjadi satu. Dan untuk hal ini, betapa pentingnya komunikasi. Karena salah komunikasi sehingga akhirnya tidak bisa menjadi satu. Ada sepasang suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan emas. Berapa tahun berarti? 50 ya. Ketika ulang tahun pernikahan emas itu, si suami ketika makan memberikan makanan khusus kepada istrinya. Diberilah makanan khusus kepada istrinya, piring dengan ikan, kepala ikan, dan ekor ikan. Aku beri makanan kesukaanmu selama ini. Istrinya menerimanya dengan air mata, dengan menangis. Loh, kenapa kamu menangis? Sudah sekian lama kamu kok enggak tahu tentang aku. Dari sejak kawin kamu terus kasih aku kepala ikan dan ekor ikan. Aku itu tidak suka kepala ikan dan ekor ikan. Aku itu suka badannya. Tapi kenapa kamu kasih kepalanya dan ekornya terus? Si suami langsung tertunduk. Lalu dia berkata, sejak aku menikah denganmu, aku korbankan kesenanganku. Sebelumnya aku itu suka kepala ikan dan ekor ikan. Tapi karena aku ingin menyenangkanmu, yang aku senengin, aku kasihkan kamu. Tapi ternyata kamu gak suka. Kok gak ngomong? Sudah 50 tahun. Dari cerita ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, suami sebetulnya itu ya baik. Kepengen memberikan yang bahkan yang dia suka loh. Kepala ikan, ekor ikan, goreng, kriuk-kriuk begitu tuh, renyah gitu. Lalu dikasihkan kepada istrinya. Ternyata istrinya menerima itu ya dengan ya sudahlah. Tapi ketika 50 tahun sudah nggak tahan, ngomong dia, kok nggak paham-paham kamu. Dari sini yang saya ingin sampaikan adalah tentang keterbukaan. Betapa pentingnya keterbukaan. Nah, saudara-saudara, sehingga komunikasi bisa berjalan dan tujuan pernikahan tadi bersatu. Melekat, intim, rukun. Dan di balik itu, kalau suami istri itu bersatu, ada janji Tuhan. Di Mazmur pasal 133 ayat 1, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Terus hasilnya ayat 3, seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Kesanalah berkat diperintahkan datang. Kepada siapa? Yang dalam kesatuan, yang rukun. Jadi bukan mengejar-ngejar berkat, suami istri mengejar-ngejar berkat, tetapi kesanalah berkat diperintahkan datang. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan
peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Engkau sungguh baik, percaya selamanya baik. Kami menyembah, kami memuliakan Tuhan. Memuliakan-Mu Tuhan, bersyukur padamu Yesus. Terima kasih, terima kasih.